wabarakatuh. Assalamualaikum Dun Sanak Kasadonyo. Alhamdulillah basobok kito baliak di channel Indra Official Ko. Channel nan keren, dengan moto babagi taruih di jalan nan bana. Ba akaba Dun Sanak, apolai sehat sajo Kasadonyo. Semoga kito sadonyo selalu sehat, murah rasaki dan sukses mangarajoan aktivitas sehari-hari, amin. Pado konten kito nan sakaliko, ambo tengoan ka Dun Sanak Sadonyo. Video rapat koordinasi, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia, APRI Cabang Kabupaten Pasaman, di Kuapanti. Kamis, tanggal 24 Maret tahun 2022. Pado Rakornan Sakaliko, dihadiri oleh Kakan Kemenak Kabupaten Pasaman, Haji Gusman Piliang, Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Ahmad Syafrudin, Sekretaris Disduk Capil Pasaman, Eko Syafrianto, Kasih Bimas, Kepala KUA dan seluruh penghulu sepasaman. Salamaik menonton Sado Dun Sanak di masa Jobarado, bagi nan alun, jangan sampai lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol loncengnya, untuk mendapatkan video terbaru dari kami, tinggalkan komentar nan rancak, untuk membangun channel ko, sudah tuh, buliah di bagian kamano sajo, ke WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, nan lain bagai. Tarimo kasih banyak ka Sado Dun Sanak. Jangan diantian sabalun sudah menonton abis videonya, buliah ndak gagal faham. Semoga nan maha kuasa selalu maridoi sadokarajo nan kito kakok. Amin. Dan penghulu silakan Pasaman yang tergabung dalam Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Cabang Kabupaten Pasaman. Hadirin yang kami muliakan. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama dapat hadir di aula kantor Kabupaten Kecamatan Panti yang baru sama-sama kita nikmati keberadaannya. Yang alhamdulillah hari ini kita bisa merasakan suasana sejuk dan nyaman di sini. Semoga Allah ridho dengan tempat serta suasana ini dan sekaligus meridhoi acara yang akan kita lakukan. Kita buka pertemuan kita ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Selanjutnya kita mohon sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman kepada Bapak Haji Gusman Piliang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa mengatakan bahwa mentah dari data kependudukan itu hanya berasal dari capil, tapi data mentahnya itu bisa saja dari kependudukan. Nah, oleh sebab itu, supaya jangan terjadi kesalahpahaman dan misunderstanding terhadap sebuah regulasi, makanya perlu kita bersama dulu. Walaupun kita sudah beberapa bulan yang lalu juga bersama-sama juga yang digagas oleh Capil juga kita hadir bersama terkait dengan bagaimana persoalan-persoalan tentang data kependudukan, mutasi kependudukan yang ada di Pasaman ini, sehingga waktu itu muncullah beberapa temuan-temuan dari Capil termasuk yang pernikahan belum tercatat. Nah tentu kaitannya itu ini merupakan sebuah kewenangan dari Kementerian Agama. Nah oleh sebab itu kita tidak bisa mengatakan tugas fungsi kita itu satu sektor, tapi memang kita saling berkaitan. Tanpa ada KUA, Capil tidak bekerja, tidak bisa bekerja. Tanpa KUA dan Capil, PA tidak bisa bekerja. Nah inilah bentuk dari sebuah simulasi dari kegiatan kita bersama. Nah oleh sebab itu pada hari ini dengan adanya perkembangan, adanya keluhan-keluhan masyarakat, nanti silakan Pak Ketua Penghulu apa yang dirasakan dan ditemukan terkait dengan pekerjaan kita yang berhubungan dengan Capil, silakan nanti kita bersama-sama menyampaikan. Ada isu yang terbaru kemarin kita nanti sama-sama, saya kebetulan ikut menonton di live TV One terkait dengan pernikahan beda agama. Dan ini sangat marah sekali. Jadi sudah terjadi perbedaan antara konselor bimbingan perkawinan baik itu secara Islam maupun beda agama. Ternyata saya juga terkejut saat itu, ternyata yang beda agama itu ribuan. Setiap hari itu ada sekitar 5-4 kata siapa itu Nurpolis konselor beda agama itu yang meloloskan, dan ini muncul mungkin yang selama ini itu masih masyarakat biasa, tapi yang kemarin ini yang melakukan itu staf sus Jokowi.
sehingga timbullah persoalan. Maka waktu itu kita juga menonton, hadir Pak itu dari Direktur Dukcapil Pak Yudan langsung menjawab itu, dan ada satu regulasi yang mungkin beliau minta fatwa kepada Mahkamah Agung terkait dengan apabila berbeda agama itu harus untuk menundukkan diri kepada agama. Ini yang masih minta fatwa, apa maksudnya? Masih ada situ interpretasi lain. Nah, kalau orang Dukcapil pusat, bahkan beliau sampaikan itu Dukcapil kabupaten kota pun berbeda. Ada yang mau mencatatkan, ada yang tidak mau mencatatkan. Nah, berbeda persepsi, sehingga beliau minta nanti penjelasan dari Mahkamah. Kita tunggu, mudah-mudahan itu nanti akan menjadi sebuah solusi dan regulasi. Apakah beda agama itu memang harus dicatatkan di catatan sipil atau memang sesuai dengan yang kita pahami selama ini, kompilasi hukum selanjutnya, tidak ada yang bisa dinikahkan itu di dalam berbeda agama. Agama Islam kedua-duanya dicatat di KUA, agama non-Islam dicatat di catatan sipil, itu sudah jelas. Tapi dengan perkembangan zaman, mereka semua membuat akidah-akidah. Saya waktu itu dengan ini juga terjadi diskusi panjang waktu itu karena itu salah satu yang isu terbaru ini. Nah, terkait dengan isu-isu kita kemarin itu tentu juga harus kita berusaha persamakan dengan akidah ini. Karena yang sasaran itu biasanya Pak Eko itu kalau ada buku nikah, nah, itu langsung ke Pak Tua langsung nikah. Nah, kemudian ada catatan di kakak itu yang perkawinan yang belum tercatat, pokoknya minta dicatatkan di KUA. Jadi ini harus sama kita. Oleh sebab itu rapat sinkronisasi kita. Makanya sebab itu nanti ke KUA yang tidak langsung, kalau ada hal yang selama ini mungkin perlu penjelasan dan kerjasama serta statement masing institusi, sehingga tidak over tugas-tugas kita itu, sehingga nanti juga KUA jelas mana artinya. Kita tidak inginkan nanti orang Dukcapil, kalau Eko saya tahu nih orang jelas koordinasinya dengan Kementerian Agama biasa. Kadang-kadang nanti tidak ketemu dengan baik Om. Itu Pak Buat tuh, itu sejalan Pak Buat itu Dukcapil tuh. Jadi masyarakat itu kalau berpola seperti itu nanti timbullah statement dengan image dari masyarakat, pelayanan masyarakat di Kabupaten Pasaman tidak baik. Nanti timbullah masih di media massa. Nah, ini yang kita inginkan. Termasuk juga dengan PA. Kita sudah kerjasama hari ini dengan PA, sudah bikin MOU. Beliau juga menaikkan kita, mari kita bantu sama-sama beliau. Termasuk hari ini bisa dijadikan evidence beliau terkait dengan isbat nikah dan isbat sidang ini, dan itu sudah berlaku dan itu sudah dilaksanakan. Tapi mengapa ketua setiap sidang ini secara langsung tidak bisa mendampingi, tapi kami tetap mendapat laporan. Kami bisa pergunakan fasilitas yang ada. Kalau kita berbatasan tidak tentu harus dimaklumi itu. Kalau di Pati, kalau di ruang kan, di Timur Selatan masih lompat loh, itu apa ya? Jadi ini harus menjadi bahan-bahan bintang kita hari ini. Kepada Pak Eko, itu kami juga harap kalau ada tipe yang kita juga kalau memang ada perlu kita akan bersama. Nanti jelas mana yang di Dukcapil, mana yang di Papua. Ini yang disampaikan. Kemudian akan membawa hal yang baik. Itu saja mungkin Bapak dan Ibu yang ingin diskusi lebih panjang dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ketua Eko. Nah, ini sudah langsung beliau hadir hari ini. Ini menunjukkan sebuah sama yang baik yang akan. Berikan terima kasih berbanyak maaf bila saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu yang kami hormati, Pak Kakak Kemenak, Pak Ketua Pemerintahan Agama, memang ini terus terang memang sudah menjadi masalah terhadap adanya status perkawinan kawin belum tercatat. Status kawin belum tercatat itu didasari dengan Permendagri 108/109 Pak tahun 2019. Di dalam pencatatan perkawinan memang diklasifikasi menjadi dua dengan aturan Permendagri ini. Yang pertama kawin tercatat apabila memiliki nikah, kemudian kawin belum tercatat apabila tidak memiliki buku nikah dan dinyatakan dengan SPDJN surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat, ditandatangani oleh kedua belah pihak pasangan suami istri. Jadi itu Pak yang menyebabkan sejak tahun 2020 kita menerapkan klasifikasi status kawin pada dokumen kependudukan kita. Kemudian memang timbul permasalahannya ketika masyarakat kita mengajukan perkawinan kedua atau yang ketiga dengan status sebelumnya kawin belum tercatat. Karena akses data capil itu sudah bisa dibaca di kantor buah masing-masing, tentu Pak Kua sudah melihat status perkawinan yang bersangkutan ini kawin belum tercatat. Nah, yang jadi kesulitan ini dasarnya apa? Dasarnya apa? Menyatakan kalau yang perkawinan sebelumnya itu belum sudah cerai. Kan ada juga cerai belum tercatat Pak di nikah. Jadi karena ada kawin belum tercatat, ada juga cerai belum tercatat. Jadi untuk itu sebetulnya kan kalau seandainya masyarakat kita konsekuen dengan pilihannya, harusnya kan setelah dia kawin belum tercatat untuk pernikahan yang pertama, tentu yang kedua, ketiga selanjutnya itu di bawah tangan satu kan. Yang membuat repot kan setelah itu ingin resmi. Nah, kalau tidak salah di tahun 2020 sudah ada 2021 2020 sudah ada kesepakatan bersama antara Dirjen Dukcapil, Mahkamah Agung Pak ya, kemudian dari Kemenak mensepakati bahwa kawin belum tercatat itu adalah sebagai jalan sementara. Ada istilahnya begitu itu sebagai jalan keluar sementara sampai masyarakat mencatatkan perkawinannya di KUA atau di pengadilan agama. Itu jalan sementara Pak, bukan final. Jadi memang di situ kewajiban Pemda seharusnya terhadap pasangan yang menikah kawin belum tercatat itu mengisbatkan. Ini sudah kita pernah bahas dulu Pak ya di kantor pemberdayaan masyarakat. Pak Kua juga hadir bahwa ada kewajiban kita pemerintah daerah untuk mengisbatkan pasangan-pasangan kawin belum tercatat. Karena ini jalan keluar sementara, mengakomodir supaya masyarakat mendapat pelayanan pemerintah. Kalau tidak ada kartu keluarga, tidak ada akte kelahiran, tidak ada KTP, seluruh program pemerintah tidak bisa diberikan kepada yang bersangkutan. Tidak bisa diberikan kepada yang bersangkutan apapun bentuk pelayanan pemerintah. Jadi ini jalan keluar sementara karena secara nyata memang dia sudah kawin, sudah punya anak, dan pernikahannya tidak dicatatkan di KUA. Itu kenyataannya seperti itu. Kalau seandainya
pelayanan pemerintah menjadi tahapan karena dokumen kependudukan yang tidak bisa dikeluarkan, tentu yang rugi kan masyarakat kita juga, Pak. Masyarakat kita juga yang rugi, yang seharusnya mendapatkan uang akhirnya tidak dapat. Jadi ini solusi sementara untuk sampai menjelang masyarakat tersebut mencatatkan kebutuhannya, dan kita tidak dibenarkan lagi sejak adanya kesepakatan tersebut mencatatkan perkawinan belum tercatat ini di bawah usia 19 tahun. Tidak dibenarkan lagi, Pak, di bawah usia 19 tahun, apapun alasannya, apakah akan menumpang dengan kakeknya dulu, dengan buyutnya dulu sementara mengajukan usia 9 balik begitu gabung, kita tidak benarkan merubah status perkawinannya. Walaupun yang bersangkutan punya anak, lah punya anaknya tetap yang menempel di kakeknya, anaknya itu sebagai cucu, dan ibunya belum kawin. Berisiko. Kalau minta akta kelahiran untuk anaknya, terpaksa kita buatkan anak seorang ibu. Akta kelahiran untuk kawin belum tercatat, Pak, itu berbeda dengan kawin yang tercatat. Kalau kawin belum tercatat, akta kelahiran ada frasa tambahan. Frasa tambahannya nama si A dengan ayah si C, ibu si C, yang perkawinannya belum tercatat menurut peraturan perundangan berlaku. Jadi itu kalimat tambahannya, Pak. Itu kalimat tambahannya. Apabila orang tua keberatan tidak mau dicantumkan frasanya, boleh, silakan ajukan isbat. Setelah selesai isbat, ada penetapan dari pengadilan agama, kemudian diterbitkan buku nikahnya oleh KUA, kita rubah, kita hilangkan kalimat frasa yang perkawinannya belum tercatat menurut peraturan perundangan yang berlaku, sepanjang tanggal kawinnya itu diakui. Kalau tanggalnya tanggal ini juga tetap dia anak seorang ibu. Tapi kalau diakui tanggalnya 10 tahun yang lalu, pernikahannya itu disahkan 10 tahun yang lalu, itu dengan dasar itu kita akan merubah akta kelahirannya, Pak. Jadi itu beberapa aturan yang berlaku mengenai perkawinan belum tercatat. Jadi kalau seandainya ada masyarakat kita yang kawin kedua, ketiganya ini resmi di KUA, yang bersangkutan harus mengisbatkan dulu, Pak. Itu jalan keluarnya, mengisbatkan dulu perkawinannya yang pertama dan cerainya yang pertama, baru bisa melakukan perkawinannya yang kedua di KUA. Kalau tidak mau, ya tetap kawin belum tercatat saja untuk yang kedua. Nah, tetap kawin belum tercatat untuk yang kedua kalau seandainya belum bisa menyerahkan buku nikah kepada kami. Itu, Pak. Kemudian untuk kawin belum tercatat ini, kalau kami hitung sebetulnya di pasaman banyak 88.000 kata yang sudah kita terbitkan di pasaman, Pak. 30.000 itu belum tercatat. Tapi jangan kaget dulu, jangan awak yang belum tercatat, Pak. Jangan kaget dulu, jangan awak yang belum tercatat. Masalahnya, Pak, aplikasi ini kan mulai berlaku 2020, Pak. Masih ada kakak-kakak lama yang biru. Nah, siapa yang kakak kita di rumah kakak biru, Pak? Atau kakak kita kakak biru, kan? Itu belum ada klasifikasi kawin belum tercatat dan kawin tercatatnya, Pak. Otomatis di aplikasi Bapak belum tercatat. Otomatis, Pak. Jadi yang 30.000 itu mungkin termasuk kita.
karena kita belum mengklasifikasi status perkawinan kita di KK, masih kakak biru dengan status kawin. Kalau seharusnya itu dimutakhirkan lah, lampirkan buku nikah, kita NP nanti nomor buku nikah, baru kita ubah menjadi status kawin terdaftar Pak. Tetapi Pak, dari 30.000 tadi, dari 30.000 tadi itu kan tidak murni seluruhnya kawin. Tetapi Pak, dari semester 1 dan semester 2 tahun 2021 yang mencatatkan dirinya dengan status kawin belum tercatat itu 800-an per semester Pak. Dari 2000, jadi setiap semester rata-rata 2000-an, 3000-an yang menikah, yang mendaftarkan tadi sebagai pasangan menikah, 2000 sampai 3000-an satu semester, itu jumlahnya 800 belum tercatat. Kalau itu betul Pak, sah dia belum menikah. 30% ini ya. Semester 1, semester 2 kemarin rata-rata 800 kakak itu statusnya belum tercatat. Ini mungkin perlu kita carikan solusinya juga Pak Ketua, Pak Ketua, masyarakat kita yang seperti ini, karena dengan status kawin belum tercatat, legalitas perkawinannya itu belum diakui oleh negara. Sementara di dalam undang-undang induk sudah tercatat sebagai pasangan suami istri dengan status kawin belum tercatat. Coba yang bisa kami sampaikan mungkin nanti lebih lanjut akan kita kembangkan dalam diskusi. Kemudian terkait dengan perkawinan beda agama yang sedang keren. Sebetulnya Pak Undang-Undang Indo 23 tahun 2006 dan Undang-Undang 24 tahun 2013 yang direvisi, perkawinan beda agama itu bisa diakomodir dengan catatan melalui putusan pengadilan. Baru kami terima dengan penetapan pengadilan perkawinan beda agama baru bisa kami terima. Tapi tanpa penetapan pengadilan tidak bisa. Itu undang-undang itu. Kemudian secara komunikasi, Dirjen Dukcapil itu sudah meminta fatwa kepada Mahkamah Agung mengenai perkawinan beda agama. Jawabannya dari Mahkamah Agung, salah satu pasangan harus menundukkan diri. Itu kalimatnya. Ya, harus menundukkan diri. Menundukkan diri ini kita di Capil Kabupaten Kota se-Indonesia itu interpretasinya bermacam-macam Pak. Bermacam-macam. Kalau kita di Sumbar itu kita tidak berbeda dengan Pak Dirjen. Sepanjang perkawinannya tidak dalam satu agama, tidak melayani, tidak kita catatkan dan tidak kita layani. Nah, karena kalau masyarakat ini datang mengaku perkawinannya menurut agama Islam, kami minta nikahnya mah. Nah, kalau nggak ada buku nikah, tapi selesai dibuat. Demikian juga kalau seandainya yang non Islam yang bersangkutan datang, kita lihat perkawinannya menurut gereja kan, menurut wihara, Buddha segala macam, hanya satu yang kita terima, tidak kedua-duanya. Kalau seandainya Kristen, ya menurut Kristen. Kalau seandainya Buddha, ya menurut Buddha. Satu yang kita terima Pak. Baru bisa kita terbitkan akta perkawinan untuk yang bersangkutan. Nah, kemudian mungkin Dirjen Dukcapil nampaknya akan meminta fatwa kembali supaya interpretasi kalimat menundukkan diri ini lebih jelas dan lebih dipahami oleh
kita yang ada di lapangan. Mungkin itu Pak dari kami yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, catatan saya perlu kita samakan persepsi panjang perbedaan kita langsung. Apa sih perbedaan nikah masal atau kawin masal itu dan isbat nikah? Jadi juga sudah disinggung oleh Pak Dukcapil. Yang pertama, kalau nikah atau kawin masal itu tidak bisa berlaku surut. Jadi orang dengan Pak Bupati juga sempat ini berdiskusi, beliau juga tidak begitu paham, bisa jelaskan. Kalau nikah masal atau kawin masal itu, orang itu nikah hari itu dicatatkan. Itu di luar daripada kewenangan pengadilan. Jadi mungkin ada orang sudah lama juga menikah, tapi mungkin karena akibat hukum dari pernikahan itu belum ada gitu. Ada program pemerintah nikah masal, mereka ikut nikah masal yang dicatat itu pada saat hari itu, tidak bisa berlaku. Kalau dia isbat nikah, terkait di sana kewenangan pengadilan, tidak hanya pengadilan agama, pengadilan negeri pun ada. Tapi dia sepanjang berkaitan dengan orang-orang yang tidak Islam. Kalau isbat nikah itu berlaku surut. Jadi kalau nikahnya bahkan sebelum negara ini ada, karena ada kepentingan hukum di situ. Jadi kerja hukum perdata itu berfungsi pada saat ada kepentingan hukum. Misalnya di eksekutif terhalang dengan aturan-aturan tidak boleh begini, ini apa namanya? Pengadilan. Pengadilan lah nanti tempat keranjang sampahnya. Nanti si hakim lah yang menilai, karena hakim itu dianggap tahu dengan hukum dan bahkan dia bisa menyimpang hukum atas keadilan untuk kasus itu. Itulah. Karena kalau isbat nikah itu bahkan dalam beberapa kasus sebelum negara ada bisa disbatkan. Tapi tentu sama ilmu kita, ilmu bedahnya sama sepanjang yang memenuhi syarat dan hukum. Nah, bagaimana misalnya kalau perkawinan itu sudah berulang, itu baru muncul masalah. Tetapi kalau tugas kita di pejabat pencatat, apakah itu nanti di Capil, apakah itu di Kalwah, ya tinggal mengambil dari putusan pengadilan saja. Tidak usah diadili kembali, karena sudah pasti diadili oleh pengadilannya. Yang ya seperti tadi misalnya dia sudah nikah dulu, karena tidak tercatat, anaknya sudah banyak, cerai begitu saja, tidak cerai ke pengadilan, nikah lagi, cerai lagi, anak lagi. Nah dia ajukan isbat. Kalau secara teori dia tidak bisa mengajukan isbat perkawinan yang terakhir atau yang kedua, wajib yang pertama dulu. Nah itu kan teori. Tapi kadang-kadang kan di pengadilan kan orang bisa saja bohong dan seterusnya. Dan itu di luar kemampuan hakim selaku manusia. Karena hakim tidak bisa menelusuri rekam jejaknya itu, hanya ke masyarakat itu nggak bisa. Makanya kalau ada perkawinan seperti itu bisa juga dibatalkan, bisa oleh orang yang merasa dirugikan itu. Misalnya dari pihak si istrinya dulu yang dinikahi pertama misalnya, atau dari pihak keluarga istri, karena istri yang tadi sudah meninggal dari pihak keluarganya, si bapak ini bernikah berulang-ulang. Biasanya itu muncul masalah kalau ada masalah harta misalnya, itu muncul. Diisbatkan perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat itu kan, itu nanti ketahuan itu bisa dibatalkan, itu diputus lagi oleh pengadilan yang sama itu. Nah itu jadi nggak usah ragu, pokoknya asal ada kepentingan keraguan itu ada, itulah kerja kita ini, komunikasi terus menerus, bukan untuk bikin masalah tapi bagaimana menjadikan masalah. Jadi poinnya kalau isbat nikah itu berlaku sejak perkawinan itu dulu. Cuma karena kewenangan itu ada di pengadilan lah yang menelusuri apakah perkawinan ini betul-betul terpenuhi syarat dan hukum. Itu dia nanti terpenuhi tidak syarat dan hukum. Yang paling banyak itu Bapak Ibu kadang-kadang telusur syarat hukum itu di wali, yang paling penting di walinya. Karena wali itu perempuan kan wajib punya wali. Nah di situ biasanya hakim itu paling fokus.
Wali si perempuan siapa? Kalau dia walinya itu tetap wali yang berhak tapi pelaksanaannya diwakilkan, kan itu biasa. Misalnya walinya adalah Pak Muhar, karena berhalangan diwakilkan kepada orang tertentu, kan biasa. Tapi kalau perwalian itu sama sekali, kalau istilah saya itu wali jadi-jadian itu tidak akan diterima, pasti ditolak. Nah, bagaimana kalau sudah ada anaknya? Nah, ini nanti itu. Status anak tidak terkait dengan sah anak itu, kan tidak terkait dengan orang tuanya. Dalam arti begini, kalau isbat nikahnya ditolak misalnya, tapi kalau anak itu betul adalah anak si A dan si B, itu status anak itu dilindungi. Tetap dibilang nanti perkaranya memang bukan isbat nikah, tapi perkaranya adalah permohonan untuk status anak, status anak namanya. Tetapi itu anak itu adalah anak si A dan si B, tapi dia perkawinannya tidak disebut dalam hubungan suami dan istri. Jadi saya juga tidak punya ilmu yang begitu luas bagaimana catatannya nanti di misalnya di akhiran, di kawinannya dan seterusnya. Dan itu sering perkawinannya kita tolak, tapi kalau perkaranya masuk, ya perkaranya masuk untuk masalah status asal usul anaknya itu tetap asal usul anak itu kan tidak bisa kita putus ya. Kalau itu memang anak si A dan si B itu, tapi kalau bukan perkawinannya sebenarnya itulah domain yang susah itu. Sahnya perkawinan itu kan hukum agama yang menyatakan sah. Kerja pengadilan hanya mengatakan ini karena sudah sah menurut agama, ya kita beri rohnya, kita beri nyawanya, nah, kita kasih ruhnya, itu aja. Perkawinan itu ya kalau dia lakukan secara agama, ada walinya, ada saksinya, terpenuhi syarat dan rukun, kan itu yang agak rancu sebenarnya perundang-undangan kita. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama, tapi kan dicatat. Nah, tugas pengadilan hanya memberi ruh itu. Perkawinan itu sebenarnya sudah ada, cuma dia supaya dia memiliki kekuatan hukum, diberikanlah penetapan sah tadi oleh pengadilan. Nah, kalau kadang-kadang perkawinan yang banyak itu, yang walinya jadi-jadian itu kan sudah ada anak misalnya. Anak itu tetap nanti dihubungkan dengan ayah dan ibunya, tetapi tidak dalam perkawinan yang bisa dinyatakan, bisa dicatat. Satu sisi anak ini asal usul anak adalah anak si A dan si B, tapi perkawinannya tidak bisa dicatat. Tapi sah loh itu perkawinan itu menurut agamanya gitu. Kenapa tidak bisa? Karena tadi itu dia lari, misalnya kalau kasus-kasus begitu lari, atau walinya wali yang tidak berhak tadi itu, walinya ada tapi tidak berhak gitu. Kan tugas kita juga ini. Ada orang memahami pokoknya ada wali. Nah, itu tuh. Kalau di pengadilan ilmunya tidak, walinya ada dan wali yang berhak, itu dia. Itu dia. Nanti diskusi kita itu panjang masalah itu. Tapi poinnya adalah kalau dia isbat nikah, dia bisa berlaku surut. Persoalan baru muncul nanti bagaimana kalau sudah ada anak kan mau bikin akta kelahiran dan seterusnya, tapi perkawinan bapaknya nggak bisa diisbat, nggak bisa dikabulkan, kan muncul masalah di situ. Biasanya kalau kita pengadilan, kalau masyarakat mengajukan permohonan untuk penetapan asal usul anak, ya kita sebutkan bahwa kalau dia dikabulkan, anak itu adalah anak dari ayah dan ibunya gitu. Cuma nanti Pak Eko gimana itu pencatatannya di akta kelahiran itu si anak, bisa nggak itu? Nah, setelah muncullah nantilah kita kembangkan itu, karena dia kasusnya banyak kasus. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan masalah dispensasi perkawinan. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Eko. Ini muncul akibat revisi Undang-Undang 1/2004 dengan yang menaikkan umur itu 19 tahun. Jadi kalau tugas pengadilan, kalau di pasal itu disebutkan usia kawin itu 19 tahun laki-laki dan perempuan. Kalau belum mencapai 19 tahun wajib penetapan dari pengadilan, dispensasi kawin kalau bahasanya. Dan itu dikabulkan karena alasan mendesak, itu bahasa undang-undang. Nah, secara teknis tugas kita di pejabat pencatat adalah kalau ada orang mau kawin juga di bawah 19 tahun dan ingin dicatatkan, dia wajib dengan dispensasi tadi, dispensasi perkawinan itu. Dan ini karena dia produk politik, ya banyak
Politik hukumnya begitu dia. Kami pun pengadilan dihujat juga. Banyak dihujat. Seolah-olah pengadilan agama itulah yang ngasih apa semua itu, meloloskan ini semua. Tuh pengadilan agama tuh. Kalau bahasanya kan begitu, diserang. Saya sampaikan waktu kita acara di, saya kira Abang Anda ikut kemarin itu yang sama apa itu? Bukan. Ini yang apa? Pemerhatian ini apa namanya dari sini? Nah itu, saya sampaikan. Kalau ada yang mau itu, saya sampaikan. Saya bertanya, saya sampaikan sama dia. Jangan dibilang pengadilan agama ini orang paling bersalah. Tidak ada itu. Undang-undang yang begitu saya bilang. Kalau ada orang, hak kawin itu kan asasi orang juga. Orang mau kawin, kemudian tidak terpenuhi. Caranya bagaimana dibuka ruang pemerintah? Yakinkan dispensasi pengadilan. Nanti pengadilan yang menilai. Dan penilai itu bukan sembarangan, ada aturannya, ada permanya, peraturan Mahkamah Agung. Jadi begitu ada dialog saya dengan ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, saya sampaikan. Apa sih Pak sebenarnya pesan yang ingin disampaikan kalau ingin mengabulkan dispensasi perkawinan? Apakah karena hamil atau karena bagaimana? Saya sampaikan. Bukan karena itu. Kalau itu kamu bikin, kamu nanti dikejar orang katanya. Kejar orang kenapa? Kalau kamu yang menghamili anak orang itu kan sampaikan. Ya kamu wajib kabulkan. Kalau orang gimana? Karena satu kasus saya pernah temukan di Siak. Waktu saya di Siak cukup banyak peristiwa yang dispensasi di Pak Eko. Waktu saya di Siak. Yang perempuan ini saking canggihnya jam terbangnya, pas dapat getahnya itu diambilnya misalnya Pak Indra ini. Pak Indra kan polos laki-laki. Padahal kita pentingnya kan nggak tahu ini, kecuali di tesnya ujungnya. Karena saking polos anak laki-laki ini, pas dia dapat sekali, inilah yang ditangkapnya. Jadi calon suaminya, yang di perutnya ini kita nggak tahu. Nah, dialah jadinya diajukan untuk apa? Permohonan dispensasi kawin tadi itu. Ya sepanjang dia mau, karena pihaknya itu kan ada aturan. Kalau dispensasi kawin itu diajukan oleh orang tua dari si anak yang masih 19 tahun. Jadi beda satu pemahaman. Undang-undang perlindungan anak kan 0 sampai 18 tahun termasuk dalam perut atau dalam kandungan. Tapi kadang-kadang sebenarnya usia kawin dengan perkawinan anak itu beda. Kalau berdasarkan undang-undang perlindungan anak kan cuma 18. Berarti lewat dari 18 sebenarnya enggak anak lagi. Cuma untuk usia kawin itu 19 tahun. Makanya perisilan masyarakat itu ya tidak ada masalah. Cuma dalam teknis hukum begitu dia. Jadi yang menikah 19 tahun ini sebenarnya bukan perkawinan anak, tapi perkawinan di bawah usia kawin gitu. Nah itu dia. Kecuali memang nyata-nyata dia masih di bawah 18 tahun dan ingin kawin, itu pastilah perkawinan anak. Karena dia dua. Satu sisi dia bukan belum 18 tahun, dan satu sisi yang lain juga umurnya belum mencapai 19 tahun. Tapi kalau udah, kan banyak juga Bu yang menunjukkan permohonan itu udah mau 19 tahun, hanya nunggu beberapa bulan. Ada. Nah, enggak perkawinan anak lagi sebenarnya. Itulah yang kita teliti tadi. Tadi ada tahapan dari segi formalnya apa? Yang mengajukan itu orang tua, dua-dua dari si anak. Kemudian nanti didengar keterangan dari orang tua dari calon suami atau istri itu. Kemudian keterangan dari anak ini juga harus didengar dua-dua. Dipastikan semua. Jadi ada serangkaian tahapan, acara, materi dan formil yang harus dilewati. Termasuk dengan surat keterangan misalnya atau rekomendasi apakah dari dinas sosial, apakah dari dinas perlindungan perempuan dan anak, dari dokter dan seterusnya. Tapi itu bukan sesuatu yang wajib bagi hakim untuk pertimbangan itu. Ujungnya tetap pada si hakim. Ada syarat-syarat administrasi. Jadi begitu syarat itu semua sudah terpenuhi, terserah kepada si hakim. Apakah dia ingin mengabulkan atau tidak. Tetapi dalam putusannya atau penetapannya wajib juga dia melihat ini adalah kepentingan terbaik sama si anak itu. Bukan kepentingan terbaik bagi orang tuanya, sama si anak. Jadi kalau ada dia kabulkan berarti itu yang terbaik sama si anak. Menurut si hakim. Dan itu tidak tertutup upaya hukum. Masih bisa ada upaya hukum kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju misalnya dari pihak orang tua. Bisa saja misalnya anaknya tidak mau dikawinkan, tapi bapaknya bersikeras, kan ditolaklah nanti permohonannya. Permohonan dispensasi kawin yang hakim masih ada upaya kasasi, itu langsung kasasi Pak. Tidak ada upaya banding, langsung kasasi. Terakhir ada penetapan. Jadi kalau permohonan itu produk pengadilan disebut penetapan, kalau gugatan disebut dengan putusan. Ada terakhir waktu di penetapan dari PA Ujung Tanjung di wilayah hukum Pekanbaru. Hakimnya sampai dissenting opinion.
tapi karena punya status anggota dewan entah apa itu kan, pokoknya itulah tadi akses pengadilan itu karena dia merasa ada apa fasilitas jabatan dan seterusnya, dia nikah. Yang dia nikah ini masih di bawah 19 tahun sudah, tapi dia tidak mengajukan perkara dispensasi kawin ke pengadilan, nikah saja. Nikah di bawah tangan yang kita, ini tangan di bawahnya nikah itu. Nikah di bawah tangan, ini tangan di bawah. Kalau saya sering bercanda begitu. Jadi nikah di bawah tangannya maksudnya ya nikah tidak resmi itulah. Nikah dia punya wali yang sah. Tidak ada halangan, cuma tidak tercatat. Tapi karena 19 tahun tidak diajukan dispensasi perkawinan, pasti Pak KUA nggak mau menerbitkan buku nikah. Nah, itu ditolak isbat nikahnya oleh bukan ditolak. Ada hakim itu yang berpendapat boleh disahkan, ada yang mengatakan ditolak karena tidak sesuai dengan undang-undang revisinya itu. Itu dissenting opinion itu berbeda pendapat. Jadi ada satu hakim itu yang berbeda pendapat itu tidak bisa. Yang dua ini pendapat yang terbalik. Yang dua mengatakan ditolak, satu mengatakan bisa dikabulkan. Nah, karena dia dua yang menang, jadi hakim kan wajib ganjil. Karena dua yang menang, hakim ini mengatakan ditolak, kasasi lah si pihak ini. Sudah kasasi, dikasasi dikabulkan. Hakim Agung mempertimbangkan itu dikabulkan. Jadi satu sisi Pak Eko, dia ini menikah di bawah 19 tahun, nikah tidak resmi sehingga tidak punya buku nikah dan dia orang Islam, pasti tidak dikeluarkan oleh Pak KUA. Tapi begitu diajukan, masih karena udah ada kepentingan di situ lahir anaknya, dia melahirkan itu menuju ke 19 tahun, Pak. Jadi kalau saya contohkan real ini biar terasa kasusnya, saya dan ibu nikah. Saya udah 20 misalnya, ibu masih 17, saya nikahi. Kita nikah di bawah tangan, terpenuhi syarat dan rukun, cuma tidak bisa dicatat. Ibu hamil, kita punya anak. Dan saya ajukan isbat nikah, nggak dispensasi lagi karena sudah nikah toh. Saya ajukan isbat nikah ke pengadilan. Waktu itu di Ujung Tanjung perkaranya. Di Ujung Tanjung, hakim 3, karena isbat nikah tidak boleh tunggal, kecuali perkara sidang hearing terpadu kita nanti. Di 3, 2 menolak, 1 mengatakan boleh. Jadi karena ditolak, kasasi lah. Yang siapa tadi? Jadi kasasi mengabulkan. Itu nanti kembali ke Pak Eko. Apakah itu bisa dicatatkan nggak itu? Itu kasasi mengabulkan. Jadi dia belum 19 tahun juga yang seperempuan, tapi karena sudah ada penetapan dari pengadilan dalam hal ini putusan akhir adalah putusan kasasi, bisa nggak dicatatkan yang begitu? Nanti Pak Eko yang menjawab. Jadi kalau dia misalnya udah lewat 19 tahun muncul isbat nikah kan gampang tuh menerjemahkan peraturan kan. Sekarang dia masih 19 tahun, tapi dia tidak mengajukan dispensasi nih. Sudah dia nikah, ini yang banyak ini penyelundupan hukum dibikin masyarakat sekarang begitu. Udah nikah saja dulu, nanti sudah nikah dan isbat gitu. Dia penyelundupan banyak. Ini yang paling penting juga disampaikan ke masyarakat kita. Tapi kalau kita di pengadilan karena sudah ada putusan begitu dari hakim Mahkamah Agung, biasanya hakim-hakim yang di bawah ikut. Kalau dia misalnya nanti nikah di bawah tangan, meskipun bukan sudah lewat 19 tahun, diajukan isbat dan perkawinan dia itu ternyata memenuhi syarat dan rukun yang benar, maka nanti hakim akan mengabulkan. Nah, dengan kondisi seperti itu, si salah satu pihak atau kedua-duanya masih belum 19 tahun, bisa nggak diterbitkan hak-hak sipilnya? Dalam hal ini misalnya kakak, kalau kakak perkawinan saya kira pasti karena sudah dikabulkan. Nanti kita kembangkan aja. Terus perlu juga yang berikutnya kita tegaskan kepada masyarakat kita. Pengadilan memang punya kelemahan, Pak. Tidak sehebat kepala kantor Kementerian Agama. Ya. Bahkan Kementerian itu sebenarnya levelnya bupati. Jaringnya di mana-mana ada. Iya betul. Supaya kita lebih semangat, Pak Eko. Paling kaya kementerian lembaga Indonesia ini Kementerian Agama. Paling hebat, paling kaya. Tinggal ya itulah. Tinggal bagaimana politiknya bos-bos kita di atas berani kita berjuangkan itu. Enggak main-main asetnya. Kami juga di pengadilan sering saya dorong teman-teman, ayo itu wakaf-wakaf itu jangan hanya wakaf lisan saja. Kalau dihitung wakaf mungkin hampir bisa lebih dari 1/3 negara ini tanah wakafnya. Coba betapa hebat orang Islam. Cuma nggak punya bukti. Ini tugas kita semua ini. Bagaimana supaya kalau ada
Kan banyak orang wakaf gitu saja itu, tidak dicatat. Ini tugas kita bersama ini, tugas umat ini. Karena kalau enggak, masjid pun nanti begitu harganya naik, dijakplok orang. Tengok masjid kami ini, masjid Panti. Dulu waktu saya kecil Pak besar juga halamannya Pak. Nyatu dengan Senawi apa? Sekarang udah ada aja walau alam besar. Dan itu rawan konflik sosial. Dan dulu yang memakafkan dulu kan mungkin kakeknya, pamannya, mamaknya. Tapi karena kemenakan di bawah ini sudah nggak mampu lagi, itulah dia Pak. Awalnya numpang dulu, dan dibikinnya di situ gimana? Kalau diusir perang lah, nah, itulah rawan-rawan semua. Jadi tepuk tangan lah sekali lagi itu kita bersama. Harus bangga Pak, harus bangga. Kami ini kalau Kementerian Agama bagus, kami ikut juga di dalamnya. Termasuk Pak Eko sama saja. Karena Kementerian Agama ini simbol Islam di negara ini, betul? Iya. Simbol Pak. Dan simbol otomatis jiwa-jiwanya juga kita yang mengisi semuanya. Cuma kalau saya panjang besar, kamu bilang orang luar politik sana. Tetap semangat itu kita bersama. Terus perlu kita tegaskan, kita samakan konsep. Perceraian itu menurut pengertian hukum seperti apa? Jadi cerai hukum itu cerai karena sudah ada putusan pengadilan. Jadi sepanjang perceraian itu terjadi tidak ada putusan pengadilan, tidak ada akte cerai yang dihasilkan dari putusan itu, maka itu dianggap belum cerai. Meskipun dia udah cerai, berulang-ulang kali. Bahkan perkara waris tadi di sini banyak yang begitu. Bahkan yang pejabat-pejabat dulu banyak seperti itu. Dia cerai, udah sepakat cerai itu. Bahkan sudah sampai ke pengadilan, tapi tidak sampai pada putusan akhir. Nggak jadi cerainya. Yang si perempuan nggak kawin, yang si laki-laki udah nikah dengan orang, sudah terpenuhi syarat rukun. Tapi begitu bapak tuh meninggal, wafat bapak tuh, yang dapat harta tuh yang istri yang dulu itu lah. Iya. Yang katanya udah cerai tadi itu. Saya udah putus itu perkara waktu di Sungai Penuh itu, pakai pengacara kiri kanan, tak lagi itu dia bilang. Banyak pendekatannya, dibikinnya. Memang sudah ada surat-surat dibikin, tanda tangan dua-dua. Tidak bisa itu. Cerai itu dalam putusan pengadilan, itu harga mati. Kalau kita di Indonesia, bagaimana kalau orang udah kawin cerai? Itu lain lagi. Itu urusan Pak Penyuluh lah. Kami tidak punya keterbatasan yang sempit, tidak bisa sampai ke sana menjelaskan. Yang jelas menurut hukum, perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan. Dan itu tuntas Pak. Kalau dia perkara perceraian yang diajukan oleh perempuan, tuntas hanya sampai begitu putusan pengadilan BHT, berkekuatan hukum tetap. Tapi kalau laki-laki, ada masanya menjatuhkan itu langsung. Beda dia. Kalau laki-laki menceraikan istri, ada sidang ikrar namanya. Kalau bahasa umumnya begitu. Sidang ikrar. Jadi sudah diputus, nanti si laki-laki dipanggil lagi dengan si perempuan, si laki-laki lah yang langsung mentalak istrinya. Mau hadir istrinya tidak hadir, itu situlah disebut talak itu murni absolut laki-laki. Ada hadir istri, si suami di depan hakim itu jatuh talak. Kadang-kadang karena ada beban-beban ini, penghukuman kepada si laki-laki membayar mut'ah, membayar nafkah iddah, membayar nafkah anak dan seterusnya itu kadang-kadang itu nggak mau dia. Itu laki-laki ini sekarang ini tahunya non lama saja. Pas beko ada membayar itu udah apa ya? Bahkan itu nafkah anak ada yang bilang, "Pak, kamu kemana nafkah anak kamu Pak? Rokok ambo sih nggak sudah." Kalau tiba di ambo itu mediasi mau lampangan apa ini? Lampangan mau diko. Masalah ada demikian tuh. Itu anak tuh. Ada yang bikin anak yang saya minta bikin itu. Saking anu aja dia, itu tuh. Waktu bikin anak tuh enggak tahu enak-enak. Pas apa tuh? Karena yang begitu itulah. Ini ada satu perkara yang dimintakan eksekusinya kepada saya. Kalau eksekusi itu kan ranahnya ketua pengadilan, Pak. Diajukan pembayaran sejumlah uang, si bapak tidak menafkahi anak. Bagaimana mengeksekusinya? Itu juga inilah tugas kita bersama ini. Kalaulah orang tua tidak paham dengan tanggung jawabnya itu adalah darah dagingnya, melekat lahir batin dunia akhirat untuk kewajiban. Gimana tuh memaksa-maksa juga? Susah.
banyak alasan. Dan si laki-laki yang menyambut dari nagih kabun sawit, dari nagih itu, dari nagih kursi bini menyambut tidak adol. Jadi kembali ke yang tadi. Jadi kembali ke yang tadi. Kadang-kadang sudah diputus, tapi kan ada masa untuk mengikrarkan itu 6 bulan dikasih ruang sama peraturan 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan itu si laki-laki belum juga mengikrarkan talaknya, itu gugur putusan itu, nggak jadi cerai. Jadi kalau nggak ada akta cerai itu tuh, sebenarnya yang kerja itu akta cerai kalau ujung produk itu. Tapi kalau si perempuan kalau sudah ada putusan cerainya itu udah cerai dia tuh. Cuma dia mau ambil akta cerai apa enggak gitu. Tapi kalau si laki-laki yang mengajukan tidak bisa hanya sampai putusan, sampai udah betul-betul dia mentalak. Nah itu deh, talak istrinya. Makanya supaya aman Bapak Ibu, kalau ada peristiwa perkawinan seperti itu mengatakan sudah ada putus, jangan terima saja putusannya saja. Mana akta cerainya? Nanti kalau akta cerai sudah ada aplikasi Mahkamah Agung ini, kita juga sudah punya, nanti bisa dicek keasliannya, tapi bukan dicek apakah sudah pernah dipakai atau belum, itu beda lagi. Kalau asli kan bisa jadi asli, tapi kalau dipakai tidak bisa mencek yang kami itu, tidak bisa aplikasi. Kadang-kadang bisa jadi, ada kemarin baru-baru saya kesini, akta cerai itu keluar misalnya 10 tahun yang lalu, itu ada kopiannya yang dan asli satunya hilang. Nah, cuma dalam jangka 10 tahun itu udah pernah nggak dia pakai akta cerai? Itu kan nggak terlacak sama pengadilan. Nah itu dia. Jadi harus hati-hati juga kita mencek asli bisa, asli atau palsu, tapi mencek apakah ini sudah pernah dipakai akta cerainya atau tidak itu di luar kemampuan pengadilan. Nah, itu ada di bapak-bapak lah selaku yang punya kewenangan nanti di sana. Jadi cerai itu intinya wajib dengan putusan pengadilan. Kalau bahasa mudahnya wajib harus ada akta cerai. Itu dia. Kalau cerai. Kalau perkawinan menurut pengertian hukum, ini tadi yang kita bahas. Perkawinan itu. Kalau perkawinan menurut pengertian hukum adalah ya itu tadi buktinya. Orang kawin mana? Kalau dia muslim, ini buku nikahnya. Itu kawin itu, undang-undang. Sama dengan yang disinggung oleh Pak tadi, Pak dari Pak Sekretaris di Capil itu. Sekarang kan ada dibuka ruang, meskipun orang nikah tidak tercatat, bahasanya kan tidak tercatat. Kalau bahasa hukumnya sebenarnya orang Islam tidak punya buku nikah bisa keluar kakak, tapi di kakak dibikin status perkawinan tidak tercatat. Itu tuh kalau bahasa hukumnya. Jadi kalau kita kembalikan tadi, yang disebut nikah atau kawin itu apa? Ada buku nikah. Jadi sepanjang orang tidak punya buku nikah, kalau dia orang Islam, berarti menurut hukum dia dianggap belum kawin. Itu dia rumusnya. Nah kakaknya bagaimana? Bisa keluar tadi disampaikan Pak itu. Tapi catatannya di sana dibikin perkawinan tidak tercatat. Nah kalau dia orang Islam, apa solusinya yang diberi ruang oleh hukum? Ajukan isbat nikah. Seperti tadi. Nah isbat nikah itu, kalau dia perkaranya yang mudah-mudah itu apa? Mudah dalam arti dia tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain sebelum nikah itu, gadis bujang gitu kan. Kemudian hukum ya seperti bapak ibu lah. Orang kan datang kan diverifikasi itu berkasnya. Bagaimana cara bapak bisa mengeluarkan buku nikah? Hampir begitulah cara pengadilan mengabulkan permohonan isbat nikah. Tapi kalau ada persoalan dia sudah pernah menikah sebelumnya, itu biasanya itu belum bisa dikabulkan. Jadi kalau nanti ada misalnya sidang isbat nikah terpadu atau sidang-sidang isbat nikah ini, kalau terpadu dengan biasa apa bedanya? Kalau terpadu terlibat di situ keluarga dengan cantik. Tapi kalau sidang sidang keliling biasa itu hanya murni kami saja. Jadi itu perkara biasa kami sidangkan. Kemudian dari teknisnya kalau sidang isbat nikah ini saya mau luruskan. Tadi ada teman saya Pak Indra ini nanya apa? Kira-kira beda sidang keliling dengan bukan sidang keliling itu apa? Kalau sidang keliling itu, kalau di istilah bahasa Belandanya sitting plat itu kita yang datang, kita yang turun, dari gedung kita, nggak di kantor kita. Dan ini bagian unggulan dari program Mahkamah Agung pelayanan yudikatif mengenai masyarakat. Selama ini masyarakat yang datang ke kantor dibalik, kita yang datang ke masyarakat. Jadi biaya masyarakat terpangkas.
Perkara yang disidangkan apa? Itu terserah kepada kita saja, sesuai kewenangan pengadilan. Itu dia. Jadi itu saja bedanya. Kalau disebut dengan sidang keliling, berarti dia sidang di luar gedung pengadilan. Tadi kantor Musyawarah Agama, tadi kantor Wali Nagari, tadi kantor camat, itu tadi pendopo desa, itu pokoknya itu sidang keliling. Kalau terpadu itu wajib terlibatkan Pak KUA dengan Kaping atau salah satunya bisa begitu. Nah, tadi disampaikan ada sebenarnya kalau ada kebijaksanaan dari pemerintah daerah untuk, karena tadi bahasannya mewajibkan, itu sangat bagus ini Pak Eko. Karena pengabdian kita kepada masyarakat dan kepada Pak KUA, Panti, Raum, sepanjang yang saya temukan, tolong Pak dibantu masyarakat kita. Kalau memang mereka itu tidak ada yang menghalangi untuk dicatatkan karena hanya tidak tercatat saja, bantu Pak, ajukan untuk isbat itu. Sepanjang tidak ada masalah nih ya, kan Bapak Ibu semua punya ilmunya. Mana kira-kira yang bisa ini kan hanya masalah pencatatan saja, syarat hukumnya sudah terpenuhi. Nah itu tuh bantu saja, kita lihat mau berapa sanggup. Saya sampaikan sama kawan-kawan, target kita kalau ada agak pasaman gue 1000 setahun lebih tahu itu. Tapi yang tidak ada masalah itu, bisa balik ke masyarakat. Tapi kalau sudah lapor nama nikah dulu lah cara itu lalu keluar anak tigo, itulah panjang. Yang tidak ada masalah-masalah tadi. Walinya siapa? Orang tuanya, kalau tidak saudaranya. Tapi pokoknya seperti bapak lah bekerja. Walinya wali yang berhak tadi. Makanya dia perkaranya permohonan bukan gugatan. Permohonan murni. Nah kalau ada nanti yang sekali banyak, itu yang kita lakukan sidang isbat terpadu itu. Kalau sekali banyak, ini masalah dana saja sebenarnya. Kalau di kami ada sidang keliling terpadu bisa kami anukan nanti. Tapi kalau Pemda yang kemarin kita bicara begitu Pak, kalau Pemda memang ada, kami tidak turut campur Pak mengelola dana itu Pak. Silakan difasilitasi masyarakat, kami yang bertugas. Paling kalau misalnya tempat A ada honor atau itu silakan, itu perlu sesuai dengan aturan di Pemda. Itu otomatis Pak kami harus ikut Pak. Nah itu dia. Wajib disampaikan itu. Ini dia, Perma ini ada, Perma 1 2015. Nanti silakan di download di internet juga. Perma 1 2015. Ini khusus dia perkara-perkara permohonan, tidak ada sengketa, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah bermasalah tadi itu, ya sama itu dengan Bapak tadi. Mana yang bisa diterbitkan buku nikahnya itulah yang akan kita kabulkan itu. Makanya penting itu walinya siapa, saksinya siapa, harus jujur, jangan di abek semenikowe, jangan itu. Ada satu lagi dalam pelaksanaannya, praktek itu banyak. Orang menganggap saksi nikah itu adalah saksi perkara sidang ini. Salah itu. Jadi saksi nikah itu saksi dia dulu nikah. Kalau udah mati, tidak para lurang, namanya ada enggak? Itu. Walinya gitu juga. Kadang-kadang karena dia pemahaman masyarakat tidak tahu, itu kan udah mati. Biksu walinya, apa? Nama yang lain itu tidak bisa deh. Jadi wajib peristiwa yang dulu itu diulang, siapa walinya, siapa, meskipun orang sudah meninggal. Masalah nanti itulah salah satu ruang hakim untuk mengatakan perkara itu sah, tidak harus nampak itu langsung itu ini wali masih hidup, enggak, itu sudah ada ilmunya itu. Nah, itu dia. Tidak perlu saya sampaikan Bang, nanti saya sampaikan habis ilmu saya sih. Ya baik kok. Nah, itulah dia intinya itu. Perkawinan perceraian pengertian hukum. Kemudian satu lagi nih, ini bukan yang terakhir, lanjut. Perkawinan lebih dari satu tadi. Orang poligami tadi itu. Kadang dia nikah satu resmi. Nah, nikah bertambah ya. Jadi menurut hukum, kalau ingin beristri lebih dari satu itu wajib dengan penetapan keputusan pengadilan. Itu rumusnya. Balik itu Pak Eko. Boleh tak buat? Aja lu. Kalau pegawai. Ada, kalau kita yang PNS kan ada administratifnya ada. Tapi yang ujungnya itu orang yang beristri lebih dari satu menurut hukum wajib dengan izin putusan dari pengadilan. Kalau ingin resmi Pak, bukan. Kalau tinggal di Itu di luar kita. Makanya pengertiannya tadi itu dia perkawinan tadi itu kalau lebih dari satu itu wajib dengan kalau nanti itu hanya untuk membuang apa saja, membuang sanang saja, itu di luar kita. Itu Pak Kan Kemen nanti yang mengatakan apakah perkawinan seperti itu
bagian dari penyelundupan hukum atau bagaimana itu Pak. luar daripada kami Pak, nanti. tadi lupa saya Pak, Ah. makanya saya sampaikan tadi. Ya. Memang banyak kasus macam itu. Dia ingin bergabung, nggak boleh kandidat, jadi nggak boleh lah. Makanya banyak orang itu sanggah Pak tuh mereka kami dikasih itu kan itu. Nah, kalau kita kembalikan ke kita, perkawinan seperti tadi itu nggak bisa diisbat. Nah, Bisa diisbat. itu. Tidak bisa diisbat. Kalau begitu, itu bagian dari penyelundupan hukum. Tapi kami tidak masuk mengatakan perkawinan yang kedua atau ketiga itu adalah haram, tidak. Itu tidak ruang kita, tidak ruang pengadilan. Itu kembali ke ranahnya masing-masing. Jadi kalau ada yang isbat seperti tadi, tidak bisa disebutkan. Kalaupun mau disebutkan, wajib ditarik pihak istri dulu. Istri yang pertama jadi pihak, dan bisa jadi permohonan dia. Kalau terakhir hasil rakernas Mahkamah Agung yang begitu-begitu itu wajib ditolak. Karena dijadikan orang ruang penyelundupan jadinya. Dia punya istri satu, nikahnya nanti di Bogor, Surabaya sana. Iya kan? Walinya. Dia juga isbat nanti di sana. Dikabulkan di sana. Nah, Sebab poligami ya. Nah, itu yang terakhir itu terakhir itulah. Tapi kadang hakim ini kan manusia juga. Ada juga yang tidak baca buku kan, disikat juga. Wah, lolos juga. Ada juga seperti itu. Tapi kalau yang udah tahu dia bisa terbukti di sidang itu pasti. Tapi yang begitu tetap bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan oleh istri yang pertama tadi. Tahu dia misalnya diisbat, oh diajukan pembatalan. Oh itu saya istri pertama itu kok. Biasanya dikabulkan sama hakim. Bisa pembatalan namanya. Saya bukan pembatalan. Tapi kalau mudahnya seperti tadi, misalnya kalau dia suami yang baik, misalnya suami yang baik dalam arti seperti tadi ya, dia udah punya nikah ya. Punya istri yang udah tercatat tadi, punya buku nikah, dia mau nikah lagi dan dia sudah nikah, dia mau mengajukan isbat, wajib istrinya ini jadi pihak ditarik, diajukan pengadilan. Masalah dikabulkan atau dikabulkan sama hakim nanti itu jadi anu lah. Tapi biasanya tidak dikabulkan karena dianggap penyelundupan hukum. Tapi tugas kita di pegawai pencatat, kalau ingin dicatatkan wajib dengan putusan pengadilan tadi. Kalau dikabulkan udah catat saja. Tapi kalau tidak dikabulkan kan dicatatkan pula. Bahaya nanti kena sikat bapak kan kemenak. Baik. Ini tadi berikutnya isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian yang ditanya sama Pak Indra tadi sambil kita minum-minum di atas. Ada memang ruang orang yang sudah nikah di bawah tangan tadi itu tidak tercatat, tiba-tiba kan dia cerai gitu. Tapi kalau harusnya lurusnya orang yang nikah tidak tercatat, harusnya kan cerainya ya cerai di bawah tangan juga gitu. Tidak perlu ke pengadilan. Tapi karena sudah ada anak, nah itu muncullah di sana hak hukum. Nah itu dibuka ruang oleh aturan yang ada. Bisa si laki-laki atau si perempuan itu ngajukan perceraian, tapi disbat dulu perkaranya. Satu sekalian ya. Kalau istilahnya kumulatif ya istilahnya. Jadi nanti ujungnya sama. Ujungnya adalah apa yang dia dapat, akta cerai dia dapat. Akta cerai dia dapat, otomatis perkawinan dia yang ada sebelum perceraian itu otomatis hak-haknya terlindungi. Melindungi dan segala macam. Tapi ada juga ya sebenarnya yang gadis bujang itu ada juga yang begitu. Dia udah cerai, diajukan juga isbat nikah dalam rangka perceraian di pengadilan. Ada juga kadang-kadang yang dikabulkan. Apa pertimbangannya? Karena kepada status dia, status si laki-laki dan si perempuan tadi udah terbit kakak dan seterusnya tadi kan. Kakak dia udah keluar tadi, tapi buku nikahnya tidak ada. Ini yang terakhir yang kita temukan. Ada tuh petah pegawai masih di kantor wali negara tertentu dia di wilayah Pasaman ini. Dia sudah punya anak kalau saya tidak keliru. Dia otomatis KTP-nya kan sudah berubah Pak. Di KTP itu kawin statusnya. Kakaknya juga perkawinan tidak tercatat tadi. Tapi dia juga isbat. Ternyata dalam persidangan tidak terbukti walinya itu wali yang berhak. Kita tidak ada ruang bagi kita untuk mengabulkan. Tidak ada ruang. Kalau dia bersikeras wajib sholat. Kalau tidak suruh cabut gitu. Itu opsinya saja dua. Kalau dia mau masih lanjut, si hakim wajib mengambil tindakan. Jadi pertimbangannya ditolak perkara itu. Terus ditanya ke kita, bagaimana Pak caranya? Ya nikahnya itu ibu lagi. Kalau memang terhalang sama peraturan berarti ibu wajib nikah. Ya ulang nikahnya gitu. Ulang dalam arti bukan berarti yang lama itu tidak ya, bukan itu.
Artinya supaya bisa dicatat dia nikah baru gitu. Bagaimana anak saya Pak? Anak itu lain lagi ceritanya. Itu tadi kembali ke asal usul anak tadi itu kembali. Cuma begitu dia datang ke kita balik, rupanya dia udah nanya, tidak bisa dinyanukan Pak, karena status KTP saya udah berubah katanya, entah ditolak sistem atau apa nggak paham ya. Kita sampaikan kalau itu ruangnya nggak ada ruang pengadilan Pak, Bu, itu ruangnya di sistem tadi itu lah. Nah, itu ada diskresi barangkali nanti itu Pak Kawal dan Pak Capil lah yang bisa menganukan. Karena akibat KTP-nya tadi kata dia ke kita karena udah berubah status itu, jadi nggak bisa lagi jadi bikin sinyal di situ. Nah, itu di luar persoalan teknis perkara namanya. Itu sudah ke masalah aplikasi, barangkali ini nanti perbaikan kalau ada aplikasi kan bisa saja ada kelemahan tadi kan ditolak by system katanya. Apakah itu? Tapi kalau celahnya isbat nikah nggak bisa. Karena walinya bukan wali yang berhak. Bagaimana mau diapakan? Mau disahkan? Masuk neraka gitu. Masa orang yang enak-enak Pak kita berdosa? Iya kan? Kita sahkan walinya wali yang tidak berhak. Coba, tidak bisa. Nanti kena marah lagi ya. Sudah jelas secara rukunnya nggak kepenuhi kata juga. Nah, berdosa banyak tanggungannya. Itu bedanya kalau perkawinan ini karena ada kaitan sama kebutuhan. Kalau hukum kebendaan, nah udahlah. Hukum kebendaan kan. Jadi kalau masalah kita kan ada akad yang bisa konvolizon itu kan. Bagaimana itu? Nggak bisa diterjemahkan begitu saja. Kalau masalah hukum kebendaan nggak kurang-kurang sekete bukti. Tapi nak cukup ya sudah bilang aja dia punya gitu kan. Bisa begitu. Baik. Terus status anak dari perkawinan tidak tercatat itu sudah tadi. Atau akibat isbat nikahnya ditolak sudah tadi disampaikan. Yang jelas kalau status anak itu lain dia. Tidak terpengaruh kepada perkawinan orang tuanya yang tidak tercatat tadi. Dia sepanjang dia kan begini Bu. Perbedaan antara tercatat dengan sah itu agak susah juga memang. Seperti tadi, kalau laki-laki kalau konsep fikih ini kan, kalau kita kembali ke fikih, laki-laki kan boleh 4 sekali pakai. Boleh. Cuma kalau di negara kita apa aja dicatat perkawinan itu dia. Kalau tidak dicatat hak-hak si istri tadi itu tidak ada. Jadi kita pengadilan tidak masuk kepada ruang menyatakan perkawinan ini haram lah, bukan begitu. Tapi tidak ada kekuatan hukumnya. Itu dia. Jadi tidak bisa. Anak itu, dia sudah punya anak, tapi karena perkawinan tidak tercatat karena dari istri kedua, ketiga, dan keempat tadi. Nah itu dia. Nah, menurut hukum tadi, dari perkawinan yang pertama itu saja dia. Nah, kalau anak ini masalahnya statusnya bagaimana, itu seperti yang tadi, yang kembali ke situ. Nah, kalau dia perkara kasus, ada yang saya putus sendiri waktu di Siak saya, perkawinan orang-orang dulu. Orang dulu kan biasanya istri banyak, tapi dia tertib, bukan asal nikah saja, memang kaya dia, mampu dia. Jadi yang istri jadi kita putus perkara begini, dia punya istri lebih dari satu, cuma yang tercatat itu hanya satu ya, istri yang kedua 3, tapi yang dari istri yang kedua ini sudah punya anak-anak juga. Yang putusan kita adalah sepanjang anak dari istri kedua tetap kita beri hak warisnya, tapi istri itu tidak kita beri hak waris. Kenapa? Karena dia dari perkawinan tidak tercatat, dan itu kembali kepada rumusan si hakim itu baik kasus itu. Sampai di Mahkamah Agung tetap dikuatkan putusan itu kasus dia. Tapi kalau untuk status si istri tadi itulah dianggap tidak ada istri itu dia. Jadi kalau pencatatannya wajib dengan ya pintunya kalau tercatat isbat nikah itulah. Tapi dan itu bisa dibatalkan. Tapi kalau yang tidak sepanjang tidak ada masalah tadi itu yang kita bantu masyarakat kita. Terkait dengan anak belum perkawinan belum tercatat. Atau begini, anak ini kan nanti dia kan untuk ngurus nikah kan perlu kakak. Ternyata di kakak itu Pak Tua meneliti dia anak dari si A si B yang belum berkata. Nah, apakah otomatis dia sudah bisa menganggap ayah si anak ini yang belum tercatat itu walinya memang betul yang ayah di atas tadi itu, maka yang belum tercatat. Kalau yang disampaikan Pak Ketua tadi kan memang harus dinilai dulu
ini bisa saja walaupun belum tercatat pernikahan ayah dan ibunya, dia bisa saja ditetapkan oleh pengadilan sebagai anak si kita ini. Nah, ini terkaitkan dengan wali nikah, karena nanti kan berisiko wali nikahnya ayah yang benar atau enggak, ini kan nanti sah-sahnya pula gitu kan. Nah, apakah ini harus ditunggu dulu penetapan pengadilan agama atau memang Papua sudah bisa menikahkan cara tercatat tadi? Karena belum tercatat tadi bisa saja ya, kita kan belum bisa memastikan sah tidak sahnya secara hukum dan syaratnya, karena catatan sipil mengatakan seperti itu. Nah, kalau catatan sipil sudah ada pertimbangan memang betul ini sudah lagi suami istri secara hukum dan syarat, kemudian karena tidak sesuai dengan hukum positif maka belum tercatat. Nah, ini mungkin langsung Pak Ketua tanggapi lah ini, apakah memang harus menunggu itu atau memang Pak Ketua ini pasti banyak yang terjadi. Siap, terima kasih Pak. Sepanjang menurut peraturan perundang-undangan tidak ada yang melarang Pak KUH untuk melakukan perkawinannya, lakukan saja. Tapi kalau ada yang melarang, berarti Bapak sampaikan dulu, urus dulu satu anak. Itu aja ya. Jadi kewenangan itu ada di Pak KUH. Coba ditelusuri, ada nggak pasal yang menyatakan kalau untuk perkara seperti itu wajib dengan penetapan pengadilan. Kalau tidak ada, berarti ada kebijakan itu di Bapak. Itu saja jawabannya. Pendekar, pendekar. Pengadilan juga begitu dia. Ya, normatifnya memang begitu. Begitu dia. Normatifnya memang begitu kan, terbatas itu yang ada di Papua. Cuman supaya nanti Papua tidak menanggung dosa sendiri dan jangan berbagi ya. Ini kan sebenarnya itulah tadi itu untuk mengatakan ruang sah sama ini kan ada apa? Dua kotak ini yang bergesekan juga saling apa? Kayak mengait tadi. Sah ini kan lain domainnya. Makanya pengadilan juga tidak mengatakan seperti tadi. Saya nikah, saya udah punya istri, nikah lagi saya sama ibu. Ibu tidak punya suami, memang bisa saya nikahi. Saya punya anak dengan ibu, anak kita perempuan. Nanti si perempuan ini mau nikah, saya kah walinya? Kalau dipisah antara pencatatan, otomatis saya dong walinya. Memang anak darah daging saya kan begitu. Cuma perkawinan saya tidak tercatat, itu aja masalahnya. Kemudian yang menikahkan kan tidak wali misalnya. Nah, ini yang menjadi dilema. Ya itulah dia tadi itu. Kalau tugas pengadilan itu saja. Sepanjang dia kalau ada kepentingan hukum sama dia itu kami adili. Buktinya sekarang banyak orang udah kita tolak pun sebabnya nggak muncul permohonan untuk status anak itu nggak muncul. Karena tidak ada aturan mungkin yang memaksa kan. Tapi kalau ada aturan memaksa pasti orang ajukan untuk ajukan status anak. Jadi nggak bisa juga pengadilan wajib ya nggak bisa begitu. Kecuali jadi Papua atau pemulung memang kerja keras ini. Kalau begitu kenyataannya memang udah itu betul. Tapi Papua tentu harus ada satu lagi penelitian non administrasi. Jadi non administrasi termasuk billing dan termasuk wawancara. Bisa saja nanti kalau memang itu diragukan, kalau perlu nanti itu diteliti dulu ke bawah. Bawah, itu memang harus berjogari. Karena kita kan memang betul-betul bekerja. Tanya dulu sini, harus itu deh ya. Iya turun kita, terpaksa kita turun. Kan masih ada itu yang orang-orang tua di kampung tuh yang 5 dulu dari anak menikah segala macam. Kalau memang itu sudah diyakini dia itu menikah secara sah, itu dibuka amboban ada dulu hadir tuh mah. Jangan ayahnya itu secara menikah ya kan. Cuma waktu itu ada lain tidak dicatatkan. Alas bukan alas. Eko mau nanggapi? Ada menambahkan yang pertama kan Mantap banget ini ya kalau. maka ada kan status kawin Makasih. tercatat itu kan baru mulai tahun 2020. Apakah sudah ada yang anaknya kawin? Itu yang pertama. Baru tahun 2020 Pak untuk pasangan kawin yang baru menikah, baru ada yang menikah punya tidak punya baru kawin belum tercatat itu sejak tahun 2020 baru ada pencatat itu. Nah, kemudian seandainya memang berandai-andai kita, kalau seandainya ada seperti itu dan anaknya akan kawin, nah inilah gunanya mengklasifikasi kawin belum tercatat dengan tercatat Pak. Karena sebelumnya KTP kita kan ada klasifikasi itu.
seluruhnya sama, kawin, mau punya buku nikah, mau tidak punya buku nikah, makanya kawin Pak. Tidak bisa kita deteksi ini orang punya buku nikah atau tidak. Tapi kalau seandainya sejak 2020 sudah kita input datanya punya buku nikah atau tidak, dan Pak Tua bisa mencek, sudah jelas dong. Berarti ini tidak. Berarti ini punya kita. Solusinya bagaimana kan sudah jelas kita. Nah, jadi sebetulnya membedakan kawin tercatat dan tidak tercatat ada untungnya kan. Ada untungnya juga supaya jelas status orang tuanya seperti apa, daripada kakak model Amo dulu Pak. Kakak model Amo, akta model Amo, anak orang tua tidak punya buku nikah, aktanya sama dengan orang tua yang punya buku nikah. Kakaknya begitu loh, yang punya buku nikah, tidak punya buku nikah, sama kakaknya. Malah tidak bisa kita membedakan. Tidak bisa kita membedakan anak ini kawinnya orang tuanya dari yang tercatat atau tidak tercatat. Kemudian kakak orang tuanya ini dari yang tercatat atau tidak tercatat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saat ini kan kita sudah mengakomodir penerbitan anak itu kan tidak boleh tidak diterbitkan apapun status perkawinan orang tuanya Pak. Apapun status kawin orang tuanya, punya tindak segala macam atau lalahia saja udah boleh, tetap harus punya akta lahir, tetap sebagai hak anak. Nah, jadi mungkin ada perbedaan bentuk akta lahir misalnya Pak. Kalau seandainya punya orang tua punya buku nikah, akta kelahiran baru biasa. Kalau tidak punya buku nikah, pakai SPTJM atau ada bahasa tambahan. Kalau tidak bisa membuktikan kedua-duanya, buku nikah tidak ada, SPTJM tidak ada, maka anak seorang ibu tidak ada ayahnya, itu akta kelahiran. Kalau seandainya orang tuanya tidak bisa ditentukan siapa ayah ibu anak maka anak dengan status tidak ada ayah, tidak ada ibu. Jadi kalau tidak ada ayah ke wali nikah boleh Pak Tuan. jadi memang mereka rencet gitu. Ada ya. Dari segi capil itu oke, secara Ya, hak dari warga sisi negara. status lajale anak Secara statusnya suaminya, lajale. Berarti siapapun anak wajib keluar aktanya Pak ya. Wajib itu Dia warga negara. anak. Sama dengan Nur Kolis itu membela diri kan seperti itu, sama dengan ibu yang satu lagi itu. Karena masyarakat ini punya hak dia untuk beda agama pun dia harus menikah karena itu hak dia. Itu kan dari segi kemanusiaannya. Dari segi agamanya gimana? Jadi kita kan harus berpikirnya komprehensif ya secara administrasi ya, umum dan secara agama. Nah, ternyata solusinya itu memang berada pada Pak Tua yang Pak Pulu yang perlu isi banget dan punya konsep kerja yang harus mendetail. Jadi memang harus butuh seperti kita dulu kemarin kalau ada wali nikahnya yang kita memang kapan perlu turun Pak ke rumah atau ke warga masyarakat. Banyak minta dulu untuk menikah. Tapi mereka kalau kita turun kita sampaikan dengan konsep agama, pasti mereka nggak marah. Ikut demi itu anak daripada nanti dia lawak anak kita mungkin bisa. Kalau memang jelas nanti perlu ada penetapan pengadilan ya kita buat penetapan pengadilan. Kalau memang itu dianggap bisa dipastikan, oke. Dan ini akan muncul sebenarnya Pak. Walaupun itu baru dia lakukan 2020, tapi yang namanya administrasi negara ini manipulasinya tetap ada dan peluang itu masih ada. Ruang itu masih ada. Yang namanya dunia ini kan seperti itu, tidak ada yang benar semuanya Pak. Pasti ada hal lain yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak. Jadi inilah gunanya kita Pak. Ini bukan lagi rapat ini sharing. Jadi Pak bisa bikin sebuah seminar sebuah acara di besar ini APRI luar biasa nih. Ini sebenarnya APRI benar hanya mengundang Pak Tua. Karena kalau APRI nanti mengundang nggak etis Pak. Harusnya pemenang yang mengundang. Bisa
Ya, silakan Pak, mungkin ada yang lain. Nanti kalau ada pertanyaan simpan dulu, tunggu dulu Pak Eko masih ada Pak. Menambahkan yang masalah pengakuan bisa dijawab. Assalamualaikum. Langsung aja Pak, itu langsung aja. Masalah pengakuan dan pengasahan anak, bagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa di Capil memang itu dicatatkan ada anggota sendiri. Jadi persyaratan untuk penerbitan akta pengakuan anak atau pengasahan anak itu salah satunya adalah ada akta kelahiran sebelumnya. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, apapun bentuk status perkawinan, yang anak kan sudah harus dapat akta kelahiran. Kemudian ketika yang suami pasangan suami istri mengajukan pengakuan atau pengasahan anak telah mendapat putusan dari pengadilan, maka kita catatkan dan terbitkan akta pengakuan dan pengasahan anak dengan tetap melampirkan akta kelahiran. Itu Pak. Jadi dia dapat dua. Yang pertama nanti akta kelahiran menurut 4 model tadi. Kemudian kalau sudah ada penetapan dari pengadilan untuk pengesahan dan pengakuan anak, kita juga akan terbitkan akta pengakuan dan pengesahan anak. Pengakuan dan pengesahan anak. Jadi kalau boleh kita bacakan ini, untuk pengakuan anak syaratnya salah satu asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandungnya orang asing. Fotokopi surat keterangan terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan. Jadi penghayat yang diakui si korban. Kutipan akta kelahiran, fotokopi akta ayah ibu, fotokopi dokumen perjalanan bagi ibu kandung. Nah, nanti setelah diproses di Capil akan diterbitkan akta pengakuan anak. Kalau untuk pengesahan anak, ada kutipan akta kelahiran, kemudian ada fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya di satu sisi kita menertibkan administrasi. Ya. الحمد لله